Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil karimil mannan, faddalana bi syahri Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, tuftahu fiha abwabul janan wa tughlaqu fihi abwabun niran. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi salatan daimah ala mamarrid dhuhuri wal awan, amma ba'du. Faqad azza wa ta'ala man qala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Wa qala alaihi salatu wassalam ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Para jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian ibadat kita di bulan Ramadan ini, mulai dari puasa kita, qiyam Ramadan kita, sholat kita, sedekah kita, tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena hari ini kita hidup di mana manusia itu banyak sekali berada dalam kebingungan. Waktu dia susah, waktu dia masih hidupnya belum punya uang, dia bekerja berusaha keras bagaimana bisa punya uang. Menurut pikiran dia, kalau sudah punya uang, urusan rumah tangga beres, urusan anak beres, urusan pendidikan beres, urusan kesehatan beres. Tapi anehnya orang itu makin mengejar dunia, malah tambah miskin, tambah rakus sama dunia. Makin besar, makin banyak hartanya, korupsinya makin banyak juga. Masalahnya makin banyak juga. Dia kira kalau rumahnya besar, tempat tinggalnya bagus, kasurnya empuk, tidurnya nyenyak. Ternyata banyak orang setelah punya kasur nyaman, dia tidak bisa tidur, bahkan tidak ada di rumahnya. Dia pikir kalau punya uang, pendidikan jadi baik, anaknya disuruh sekolah aja enggak mau. Bahkan uangnya dipakai buat narkoba, buat berzina, buat judi, dan yang lain-lain. Katanya sudah punya BPJS, hidup jadi tenang. Nyatanya setelah banyak asuransi kesehatan, yang sakit tambah banyak. Dulu satu kampung itu mungkin yang dioperasi jantung itu satu orang di 1 tahun. Kadang-kadang 3-4 tahun gak ada yang bisa operasi. Sekarang ini hampir tiap rumah yang kena operasi. Nah, inilah kehidupan yang kita lihat, yang kita jalani. Gak punya uang susah, punya uang juga ternyata tetap tidak hilang kesusahan itu. Kenapa? Karena manusia ini banyak mencari Tuhan, mencari Allah yang memberikan kedamaian kehidupan bagi dirinya, itu jauh di luar dirinya. Jadi dia melihat rezeki itu di kantongnya, di ATM-nya. Padahal ATM itu jauh. Seolah-olah itu rezeki. Kalau bukan itu, bukan rezeki. Padahal rezeki yang paling besar itu ada pada dirinya. Ini puasa. Allah ajarkan kepada kita
Sampai disebut dalam hadis qudsi ya, kata ulama begini, seandainya orang nanya apa sih keutamaan puasa, cukup satu hadis itu sudah cukup. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam itu untuk dirinya. Ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa ana ajzihi, saya yang bisa membalasnya. Malaikat gak bisa catat berapa pahala puasa. Kalau pahala baca Quran bisa dicatat Pak, 1 huruf 10. Kalau Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, ya berarti 190. Bisa dihitung. Sedekah kali 700 kali lipat. Bapak sedekah 10.000 ya kali 700 kali lipat. Sholat bisa dihitung, rakaatnya, rukuk, sujudnya, lama berdirinya, isi doanya bisa dihitung. Tapi puasa tidak ada. Puasa itu mengajarkan perkara yang paling penting, yaitu manusia harus sadar bahwa yang lebih penting daripada dunia ini adalah dirimu. Bahwa engkau ini diciptakan oleh Allah lebih penting daripada alam semesta ini. Sampai-sampai Allah menyebut di dalam Al-Quran, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa. Allah itu jadiin bumi ini begini aman dengan hukum alamnya, dengan gaya gravitasinya, sehingga kita bisa duduk nyaman padahal bumi ini bergerak dalam kecepatan bumi itu Rotasi. Ya, berotasi bumi itu 1670 km per jam. Bapak bayangin pesawat jet itu 1000 km per jam. Itu kalau kebuka jendelanya, itu semua berterbangan itu. Hancur badan kita. Tapi bapak-bapak bisa duduk nyaman di musola sampai ketiduran. Padahal bumi ini bergerak cepat sekali. Allah jadikan bumi ini firasya. Firasya itu seperti tempat tidur, nyaman, aman. Gunung itu bergerak, tapi kita lihat seolah-olah dia diam. Nanti kalau gerakannya sudah besar baru kita rasakan. Tapi orang-orang naik puncak gunung, duduk-duduk di gunung, ngopi di atas puncak, santai-santai aja. Dia nggak tahu bahwa gunung itu bergerak. Buat apa buat kalian? Ja'alalakum untuk kalian. Allah jadikan sama langit sebagai bina bangunan. Cuman kita nggak bisa lihat tiangnya gimana langit itu. Seandainya lapisan-lapisan atmosfer itu sudah bolong, ozon atmosfer sudah bolong, mungkin batu-batu sebesar gedung ini jatuh ke dunia ini. Tapi Allah jaga. Yang jatuh ke bumi ini yang membawa manfaat saja. Air naik turun jadi suci, jadi bersih, menyehatkan untuk kita. Ya Allah bangun. Untuk siapa? Untuk kalian. Anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan air dari langit untuk kalian. Jadi diri kita ini bukan murah. Jadi nggak ada yang lebih penting ketimbang manusia itu sendiri. Makanya jangan sampai bapak meninggalkan anak istri hanya kita pengen cari hiasan dunia. Jangan pula kita jadi seorang anak sampai berani sama orang tua hanya karena urusan dunia. Jangan sampai kita dengan sahabat sampai berkelahi, bermusuhan, saling benci karena hanya urusan dunia. Karena diri kita ini sangat-sangat berharga di sisi Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita mau bahas tentang kebesaran Allah pada diri manusia, 1 buku, 2 buku, 3 buku nggak beres untuk menjelaskan itu. Tapi saya akan kaitkan dengan puasa saja. Di dalam puasa ini, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Puasa itu kan Pak artinya imsak. As-saum secara bahasa artinya imsak. Imsak artinya menahan. Ya, saya harus lihat jam ini soalnya kajiannya lumayan panjang. Imsak itu artinya menahan.
Nah, secara fikih puasa itu imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Orang menahan dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini secara fikih, ini bahasa yang paling sederhana. Nah, sehingga banyak sekarang tuh orang meributkan soal jadwal imsak di Indonesia. Kan cuma ada di Indonesia Pak jadwal imsak. Di negara lain nggak ada. Ya, kapan puasa? Mulai azan subuh itulah puasa. Maksudnya mulai masuknya waktu subuh itulah puasa. Nah, di Indonesia itu imsak itu bukan bermakna awal kamu puasa. Tapi imsak di Indonesia adalah khas bagaimana ulama menjaga umat supaya jangan sampai umat ini tidak sadar masih makan sudah terbit fajar. Maka tidak sah puasanya. Dia tetap harus menahan lapar sampai maghrib dan dia harus qadha di luar Ramadan. Sedangkan kita tidak tahu detiknya terbit fajar itu kapan, kita nggak tahu. Kalau azan itu kan bisa aja telat semenit 2 menit, bisa aja muazzinnya ngopi dulu, bisa aja dia kamar mandi dulu, nggak jamin itu. Sehingga ulama itu kemudian memberi waktu jeda 10 menit mendekati terbitnya azan subuh, terbitnya fajar. 10 menit ini sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud menceritakan antara sahurnya Nabi dengan azan subuh itu 50 ayat bacaan Quran. Jadi kalau dia baca 50 ayat Quran langsung azan subuh. Nah, dihitung kira-kira 10 menit. Maka di Indonesia ini dibikinlah 10 menit. Jadi imsak itu bukan awal puasa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa imsak itu perkara yang mungkar, yang bid'ah, bertentangan dengan agama karena memajukan waktu subuh, itu salah paham. Jadi jadwal imsakiyah tidak bermaksud kamu awal puasa, tidak. Tapi menjaga umat untuk menahan. Udah jangan makan minum lagi sampai sini. Kenapa? Karena ini udah mau subuh, takutnya kamu lagi makan terbit fajar tidak sah puasa kamu. Jadi tanbih itu untuk memberi peringatan. Bukan bermakna awal puasa terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ini perlu saya sampaikan karena nggak tahu kalau di WA Bapak ya, di grup WA saya ini itu diulang-ulang video itu. Yang membid'ahkan imsak, yang mengambil salah paham tentang itu segala macam itu. Nah, saya rasa dia membahas tentang imsak tidak dari sisi orang yang membuat formulasi imsak itu. Sehingga inilah penting untuk memahami definisi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu menahan. Apa yang kita tahan? Menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita tidak disuruh untuk tidak makan. Kita tidak, kamu jangan makan, enggak, kamu hanya menahan, mengalirkan saja. Karena manusia itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 af'al Allah, 3 pekerjaan Allah yang melekat pada manusia. Yang pertama af'al yang mengenai manusia dari faktor luar. Ini manusia tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatur. Contoh, Bapak bernafas pakai oksigen. Oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan yang berfotosintesis. Bapak nggak bisa tuh ngajarin tumbuhan berfotosintesis, nggak bisa. Itu urusan Allah. Seandainya Bapak diberi beban itu, mesti mati semua kita. Nggak ada yang sanggup. Itu udah urusan Allah. Seperti tadi, menjaga bumi ini tidak bergoncang, itu urusan Allah. Kalau bumi ini tidak berotasi, tidak terjadi pergantian siang malam. Kalau tidak terjadi pergantian siang malam, maka wilayah yang siang terus, yang malam terus. Makanya kenapa wilayah kutub itu membeku? Karena dia tidak kena sinar matahari. Maka manusia ini tidak akan hidup bertahun-tahun, Pak. 1, 2, 3 bulan manusia sudah mati semua. Sebagian membatu, sebagian akan mencair karena panasnya kena sinar matahari. Tapi manusia ini tidak mungkin ada yang bisa mengatur supaya bumi ini. Kita butuh matahari. Penting sekali matahari itu untuk kehidupan kita. Salah satunya proses fotosintesis tadi. Kalau nggak kena matahari, dia tidak keluarkan oksigen. Ini matahari yang ngatur Allah. Manusia tidak bisa atur.
Termasuk kita butuh minum. Minum itu yang atur Allah. Dia yang merubah air asin, air laut itu berubah menjadi air tawar lewat hujan. Kalau bapak-bapak bikin hujan buatan, nggak bisa diminum itu hujan buatan. Kan dulu waktu kebakaran di Jambi itu bikin hujan buatan kan, buat madamin api. Tapi itu nggak bisa diminum. Maka Quran itu afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum itu? Antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkannya dari air hujan itu atau kami? Dan Quran itu dahsyat ya. Quran itu ada berapa jenis kalimat yang bermakna hujan. Tapi yang bisa diminum itu yang muzni. Nah, itu nantilah kita bahas pada kesempatan yang lain. Jadi kalau seandainya kita ngurus hujan, kita nggak mungkin sanggup dan kita pasti mati semua. Kita semua makan. Bapak-bapak hanya bisa mengundurkan waktu makan, tapi tidak bisa menyiapkan makan. Tidak mungkin manusia itu bisa menciptakan beras. Kalau dia bikin beras, pasti nggak bisa dimakan itu beras. Beras itu tumbuh dari padi. Padi itu tidak bisa ditumbuhkan oleh manusia. Makanya ilmu apapun yang dipakai sama orang, tahu-tahu nggak ada yang tumbuh, pasti bilang tuh ilmuwan itu akan bilang, oh ini gejala alam, oh ini faktor X, oh ini faktor di luar dugaan. Karena nggak bisa manusia itu. Seandainya tumbuh itu padi, bisakah manusia itu memerintah padi itu untuk mengeluarkan buahnya? Nggak bisa. Bahkan sadar apa nggak bapak-bapak? Ketika bapak-bapak lapar, terus bapak beli nasi padang, sadar nggak bahwa nasi yang bapak makan itu Allah tumbuhkan berbulan-bulan yang lalu. Nggak karena bapak lapar tuh terus nasi itu jadi. Prosesnya panjang. Allah ciptakan dulu petaninya, Allah ciptakan tanahnya, Allah tumbuhkan padinya, Allah jauhi dari hama. Kemudian ada matahari, dia keringkan, digiling. Lalu Allah ciptakan supir yang membawanya. Lalu Allah ciptakan orang yang memasaknya. Allah ciptakan hukum, listrik, energi listrik. Terus bapak tinggal makan. Jadi bapak jangan berpikir, saya berdoa Ustaz tadi lapar pengen nasi padang, tiba-tiba ada nasi padang itu. Itu bukti bahwa semua perbuatan kita ini sudah ditakdirkan Allah. Ikan yang bapak makan itu dilahirkan dulu itu, dia mentas dulu itu. Dari kecil berubah jadi besar sekian lama di laut. Lalu ada nelayan yang ngambil di bawah, lalu dimasak orang, dibungkus, baru bapak makan itu. Kita ini kalau Allah suruh siapkan makanmu, tidak akan mungkin kita sakit. Ini af'al Allah, ini urusan Allah. Nah, kita pakai akal. Makanya begini Pak, kan manusia itu bedanya dengan hewan, dengan makhluk lain lah. Manusia itu dikasih akal. Nah, akal itu prosesnya adalah dipakai untuk berpikir. Jadi eksistensi manusia adalah berpikir, bukan makan. Hewan juga makan. Nah, ada orang yang koma 10 tahun gak makan, dia minum, dia hidup. Tapi kalau otaknya mati, dia pasti mati. Tapi selama otaknya masih bekerja, dia hidup. Jadi kita ini akal ini mesti dipakai, pakai berpikir tentang kebesaran Allah. Maka di dalam Quran itu disebut berkali-kali afala tadzakkarun, afala tadabbarun, afala tafakkarun, afala ta'qilun. Bahkan coba bapak pikir, Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar baca tulis. Tapi ayat yang diturunkan pertama kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, baca. Makanya kenapa kita ini mundur? Karena umat Islam itu nggak mau mikir. Kalau pikir itu susah sedikit udah malas lah mikir. Dia tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Nah, makanya gampang sekali. Nah, ketika dia tidak berpikir, dia tidak punya ilmu, dia menjadi bodoh, maka mudah sekali dia disesatkan oleh setan dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Jadi bodoh itu sebab penyesatan. Sesat itu awalnya dari bodoh. Makanya para nabi itu datang membawai mengajar, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi mulai sekarang bapak-bapak ngaji itu duduk seperti ini harusnya lebih semangat daripada ketimbang kita dapat nasi ketika kita lapar.
Kenapa? Karena ini nutrisi akal kita. Oh, ini penting sekali untuk hidup kita. Makanya kedudukan kita nanti di surga itu tergantung seberapa besar pengetahuan kita tentang Allah. Nah, bahasa tasawuf namanya ma'rifatullah. Itu bahasa tasawuf. Nah, tapi tidak mungkin kita bisa mengenal Allah kalau hal-hal yang sepele pada diri kita aja kita tidak dapat ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum, dan pada diri kamu ada ayat-ayat Allah. Afala tubsirun. Oh, kamu gak bisa lihat padahal diri kamu sendiri itu. Apalagi kita mau meyakini tentang Quran yang kita tidak dengar, kita tidak lihat diturunkan. Gimana kita bisa yakin? Maka mulailah dari diri kita. Para ulama menyebut man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini yang pertama, Pak, ya. Jadi perbuatan yang sangat menentukan kehidupan manusia yang didatang dari luar manusia. Itu manusia tidak bisa memilih itu. Allah yang atur. Seperti bapak tiba-tiba lahir dari rahim ibunya bapak. Saya lahir dari rahim ibu saya, nggak bisa milih. Tapi tidak ada wanita di muka bumi ini yang mencintai saya lebih daripada ibu saya. Kalau saya milih dari perut orang, mungkin wanita itu tidak akan mencintai saya seperti ibu saya mencintai saya. Itu Allah yang atur. Itu urusan Allah. Kita tidak bisa atur. Seandainya diserahkan kepada manusia, maka punahlah kehidupan manusia. Kita tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, ada pekerjaan yang melekat pada diri manusia. Itu kan manusia nggak bisa atur. Apa misalnya yang melekat pada diri manusia? Bapak-bapak, nafas. Kan nggak bisa nggak nafas, Bapak, harus nafas. Nah, nafas itu Bapak nggak disuruh atur oleh Allah, yang atur saya. Allah, itu urusan saya. Kita nafas tuh sehari berapa? 20.000 kali. Itu paru-paru kita. Apa namanya? Nyedot oksigen dan karbon dioksida. Nggak kita suruh tuh. Coba kalau harus dipencet dulu. Dipencet jam 6. Nanti setiap jam 6 dipencet. Telat 10 menit mati kita. Nah, dia jarang. Bahkan Bapak saat tidur, dia tetap bernafas. Darah kita mengalir di dalam tubuh kita. Diatur oleh Allah. Sinyal-sinyal pada saraf kita itu. Coba Bapak, kalau mau jalan, ada kendaraan mau nabrak kita, langsung lompat. Cepatnya sinyal itu 360 km per jam tuh kecepatan. Jadi kalah itu kereta cepat push dari Jakarta Bandung itu 350 km per jam, 40 menit dari Jakarta ke Bandung. Itu lebih cepatlah saraf kita ya. Cepat sekali saraf kita. Itu yang ngatur siapa? Coba kalau Bapak mesti pikir dulu, seperti jalan dari sini ke Bandung. Mati duluan kita. Ada kereta lewat, nanti dulu mikir dulu lama, dari otak, dari mata lama, baru kita jalan. Matilah semua kita ini. Tapi itu Allah atur. Jadi betapa lemahnya manusia itu. Jadi kita ini lihat, disuruh tidak makan, tidak minum. Kenapa disuruhnya hanya tidak makan, tidak minum? Karena manusia itu pasti mati, Pak, kalau nggak makan, nggak minum. Dan urusan makan minum itu urusan Allah semuanya. Allah yang menyiapkannya, Allah yang mendatangkannya. Kamu hanya mengatur saja. Manusia itu cuma mengatur saja. Jadi ringan sekali tugas manusia itu. Nggak ada manusia yang nggak mati karena nggak punya jabatan. Nggak ada manusia yang mati karena kurang harta. Tapi manusia pasti mati kalau nggak makan, nggak minum. Nah sekarang manusia yang duduk hari ini di muka bumi ini semuanya makan, semuanya minum. Berarti semuanya dikasih rezeki oleh Allah, rezeki yang paling penting bagi hidupnya, yaitu rezeki makan dan rezeki minum. Nah Bapak ini kan disuruh nahan. Kenapa disuruh nahan? Nahan itu karena Bapak punya makanan, Pak. Lalu Bapak makannya nanti. Artinya Allah sudah menjamin rezeki itu, sudah menyiapkan. Sebelum Bapak lapar, rezeki sudah siap. Sebelum Bapak haus, air minum sudah siap. Kamu hanya tinggal menahan saja. Kalau tidak ada makan terus Bapak puasa, itu bukan puasa namanya, itu terpaksa, Pak. Saya juga belum makan, Ustaz, dari kemarin. Kenapa nggak makan? Nggak punya uang, itu terpaksa namanya. Nggak ada makanan, itu terpaksa. Tapi puasa itu seolah-olah saya sudah siapkan semua untuk kamu, kamu hanya mengatur saja. Semua yang melekat pada diri kita, perasaan kita, coba Bapak pikir ya. Kok Bapak ini sering lupa kan? Ini ngaji saya nih, tadi ingetin besok. Belum tentu sekolahnya ingat. Benar nggak? Bahkan Bapak ini, apa yang Bapak makan tadi pagi,
Kalau ditanya, berapa suap Bapak Imam? Udah lupa. Tapi kok Bapak nggak lupa anak Bapak? Nggak lupa sama istri Bapak? Coba kalau lupa sama istri, ketemu perempuan dikira istri dia. Bapak itu nggak lupa kalau kencing datang ke kamar mandi. Padahal itu kita bisa saja lupa. Siapa yang menjaga memori-memori itu? Kenapa anak kita, manusia itu bisa membenci, dalam sesaat bisa mencintai, dalam sesaat dia bisa membenci. Tapi kenapa orang tua kita atau nenek-nenek kita sudah meninggal, kita masih cinta pada mereka? Siapa yang menjaga cinta itu? Perasaan jiwa itu siapa? Siapa yang jadiin bapak-bapak itu lagi makan ingat anak, didoakan, ya Allah kasih rezeki yang halal buat anak saya. Bapak lagi sholat anak, ya Allah anak saya mudah-mudahan dia bisa sholat, kasih hidayah. Siapa yang menanamkan kepercayaan? Bapak kalau makan di warung, Bapak nggak mikir bakal diracun kan? Makan-makan aja. Lalu orang itu juga nggak ada niat mau meracun. Paling kejadiannya dari 1 juta orang ada 1-2 lah yang jahat, orang makan diracun buat ngambil harta. Tapi sisanya itu enggak, orang tenang-tenang aja. Percaya aja orang. Siapa yang melahirkan kepercayaan itu? Ada orang tidur di pinggir jalan, dia nggak takut ada orang datang bunuh dia. Terus siapa yang menanamkan perasaan-perasaan itu? Allah. Kita nggak bisa atur itu. Sehingga apa-apa yang tidak bisa diatur oleh Bapak jangan coba-coba mengatur. Pasti akan menimbulkan rasa susah dan sakit hati. Misalnya, perasaan cinta orang kepada kita tidak bisa kita atur, Pak. Kalau Bapak pengen supaya orang muji-muji Bapak, waduh, biar Bapak sholatnya 1000 rakaat, biar dipilih. Kalau orangnya udah nggak suka, tetap nggak suka. Akhirnya Bapak jadi NPD, apa? Narcissistic Personality Disorder. Jadi aneh, karena kepengen dipuji-puji orang. Nah, kalau bahasa agama namanya ria. Ria ini harus ditinggalkan, karena ini bahaya sekali. Kamu tidak bisa mengatur orang senang atau tidak pada kamu. Maka kalau ada orang sholat ria, itu sebodoh-bodoh orang itu. Kenapa? Dia mengatur sesuatu yang tidak mungkin dia bisa atur. Sama dengan Bapak pengen istri Bapak itu tunduk sama Bapak. Itu juga tidak bisa, Pak. Gimana ngaturnya? Istri udah berani, ya berani. Kalau istri baik, ya baik. Maka sikap kita itu jadilah orang yang baik di sisi Allah. Jadilah suami yang baik terhadap istrinya. Bukan menjadi suami yang dicintai oleh istrinya. Nggak ada itu. Jadilah manusia dicintai orang lain. Nggak ada. Tapi jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang. Karena tidak mungkin kita memaksa orang untuk mencintai kita. Susahnya hidup kita adalah kita mengatur sesuatu yang sudah diatur Allah. Yang disuruh Allah atur, kita malah nggak mau ngikutin. Nah, apa yang sudah diatur Allah, yang disuruh, kita dikasih rezeki oleh Allah, tinggal kita mengaturnya. Allah kasih tahu, ini makanan saya kasih, makanan kamu saya kasih banyak, ini ada sebagian harta orang, kamu sedekahin. Manusia itu tinggal ngikutin aja. Sama dengan puasa sekarang. Jadi Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, kita ini puasa yang kita kerjakan sekarang ini, kapan kita sudah sanggup menahan nafsu kita, mengikuti keinginannya Allah terhadap rezeki-rezeki yang Allah kasih, terhadap sesuatu yang Allah sudah tentukan. Tinggal mengatur saja nafsu kita, maka pasti kita akan menjadi manusia yang paling berbahagia di muka bumi. Makanya ketika orang itu sudah imsak, kan saum Ramadan ya, saum itu imsak menahan, maka Ramadan itu dibakar. Ketika dia sudah menahan dirinya, menahan keinginannya sesuai dengan keinginan Allah, maka dibakarlah dosa-dosanya oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan ini cuma sebulan. Puasa juga kita cuma sampai beduk maghrib. Tapi imsaknya nggak boleh batal. Bapak-bapak tetap harus menahan diri. Pas kita lagi buka puasa, jangan tadi siang kok nggak marah Pak, lagi puasa. Ntar aja marahnya habis maghrib. Ya nggak bisa. Bapak siang nahan makan, nanti habis maghrib semua mau dimakan, makanya jadi sakit. Terus dia bilang, saya ini gara-gara puasa kolesterol saya naik. Ya karena kamu apa aja dimakan. Bayangin lagi lapar, semua yang gurih-gurih, yang pedas-pedas dia makan, es semua jenis dia makan. Tidak sadar, lama-lama sakit. Itu karena dia tidak bisa menahan. Seandainya dia terus menahan, niscaya dia akan menjadi manusia yang selamat zahir dan batin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gitu aja Pak. Jadi alhasil, ini puasa mendidik kita mengenal diri kita, bahwa sesungguhnya setiap kita ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang paling penting di dalam hidup kita, yaitu nikmat makan dan minum. Karena itu selama kita masih bisa makan, selama masih bisa minum, apalagi punya istri, itu udah cukup untuk kita bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain-lain itu tambahan saja. Bapak
gajinya lebih itu tambahan, sehat walafiat itu tambahan saja. Tapi yang paling penting mana? Kemudian yang kedua, puasa ini mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia itu sangat-sangat bergantung kepada Allah. Seandainya Allah tidak turunkan air hujan, raja sekalipun pasti mati kehausan. Kalau orang sudah berada di tengah padang pasir, dalam keadaan haus sekali, lewatlah seorang gembala membawa sebotol minum, maka raja itu akan berkata, aku beli minumanmu berapapun harganya. Kata si gembala, saya nggak jual minuman saya. Berapa aja saya beli. Saya mau kalau kerajaan kamu diberikan kepada saya. Pasti raja itu kasih. Kenapa? Daripada dia mati. Nah, kadang kita ini aneh sekali, Pak. Mengejar sesuatu yang tidak penting, meninggalkan yang paling penting. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, tinggal 3 menit lagi. Silahkan. Jazakallahu khairan Ustaz yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Silahkan Bapak Ibu, saya yakin akan banyak pertanyaan. Silahkan dari ibu-ibunya dulu. Ada ibu-ibu? Mana? Ada? Bangun. Silahkan. Boleh langsung. Hah? Oh, nggak ada. Harus tanya nggak Pak? Harus. Ya kalau mau bertanya silahkan. Kalau harus ya enggak, nanti wajib lagi. Ada? Kalau enggak bapak-bapaknya enggak? Ibu nggak ada. Di depan saya nanya sebagai. Iya silakan. Nggak usah pakai mic ya, langsung ya kedengeran. Ya. Suara saya kedengeran Pak Ustaz. Assalamualaikum. Yang ini Pak Ustaz, kita kan diajarkan berpuasa dari kecil ya Pak Ustaz. Apa namanya? Diajarkan untuk menahan hawa nafsu gitu, untuk selalu bersabar gitu. Lalu misalnya nih saya sebagai seorang istri dapat suami yang nggak sabar gitu Pak Ustaz, yang misalnya KDRT, bukan betul gitu Pak Ustaz. Terus kalau misalnya saya mengajukan pisah gitu, apakah saya menjadi orang yang tidak sabar terhadap ujian Allah, atau apakah itu sudah keputusan yang benar gitu? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Langsung aja Ustaz. Ya. Jawaban ini kondisional Pak, atau jawaban ini tidak berlaku untuk setiap orang. Jadi setiap kasus itu harus kita pelajari dulu latar belakangnya. Karena begini, bisa jadi suami kita itu sekarang KDRT atau judol, misalnya karena judol itu sebab-sebabnya apa? Kemudian apakah seorang istri itu masih bisa menjadi solusi buat suaminya? Nah, misalnya jangan-jangan setelah dicerai, tadinya suaminya itu judol, sekarang tambah mabuk dan main perempuan. Kan bisa juga. Yang tadinya korbannya hanya dirinya, sekarang dia mengorbankan anaknya. Kan bisa juga. Nah ini harus per kasus. Tapi saya mau berkata begini, saya tadi bilang bahwa imsak itu adalah menahan nafsu kita harus ikut maunya Allah. Di dalam Al-Quran, orang diberi pilihan oleh Allah ketika dia punya suami yang tidak baik. Boleh bersabar, seperti Siti Asia, suaminya Fir'aun. Saya rasa suaminya suaminya tadi si perempuan belum tentu ibu kan ya, pokoknya ada perempuan lah gitu. Iya, ada perempuan lah. Apakah suaminya itu lebih jahat dari Fir'aun? Kan belum tentu. Tapi Asia itu mau pilih bersabar. Maka Allah jadikan perumpamaan bagi orang yang orang-orang kafir ya Siti Asia, bahwa orang kalau mau baik walaupun suaminya jelek tetap aja dia baik. Nah kamu itu tidak baik karena diri kamu sendiri pilih tidak baik. Tapi di ayat yang lain boleh kita mengajukan cerai, itu dikasih hak oleh Allah. In khiftum alla yaquma hududallah. Kalau keduanya khawatir tidak bisa menegakkan hukum Allah, pernikahan itu tujuan awalnya adalah menjaga syariat. Tapi setelah bernikah ini kok seorang suami menzolimi istrinya, istri jadi tersakiti, rumah tangga jadi rusak, anak-anak jadi gak keurus. Ini jangan atas dasar kalimat sabar lalu kita merusak diri kita. Allah sudah di dalam Al-Quran kasih pilihan, kamu boleh minta cerai. Bahkan kalau kamu berdua tidak bisa menjaga hukum-hukum Allah,
fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa kepada kalian untuk kalian bercerai. Jadi makanya saya bilang, saya tidak bisa berkata sabarnya yang mana nih. Jangan-jangan dia itu bersabar karena udah nggak bisa lagi nikah gitu. Kalau saya bercerai, nanti saya hidupnya lebih takut. Jadi dia menceritakan kejelekan suaminya, tidak berani cerai itu karena dia merasa sudah terikat dengan suaminya. Nah, jadi ini boleh-boleh saja. Di sepanjang sejarah, tidak sedikit juga wanita-wanita yang setelah bercerai jauh lebih baik daripada suaminya, daripada saat dia menikah. Itu tidak jadi masalah. Tapi yang saya mau bilang bahwa hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Jangan-jangan itu nafsu, bukan maunya Allah. Nah inilah makanya saya bilang tadi, harus kasus seperti ini harus dianalisis lebih dalam. Jadi tolong kalau ada kejadian seperti itu, kalau di Al-Quran itu ada fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seorang laki-laki itu harus punya, kalau kita itu apa ya, wakil yang hakim, yang adil dari pihak laki-laki dan yang adil dari pihak perempuan. Berarti si perempuan berkonsultasi, si laki-laki berkonsultasi. Nanti mereka berdua inilah yang menyelesaikan dengan ilmu dan dengan kebijaksanaan mereka, bukan dengan hawa nafsu. Nah, baru nanti putusan itu di dalam Al-Quran maka harus diikuti, karena itu adalah keputusan Allah. Kalau kita ini kan nggak begitu, ada masalah kita cerita di medsos, kita cerita ke orang, akhirnya yang jawab orang yang mencari keuntungan dari susahnya kita. Nah, tiba-tiba ada psikiater dadakan Pak, dia aja rumah tangganya rusak, sini saya kasih solusi. Padahal dia aja rumah tangganya nggak benar. Nah, jadi itu harus ada ilmunya. Kita tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Nah, makanya datang kepada kiai-kiai yang sudah terjamin keilmuannya, yang terjamin bisa menjaga rahasia kita. Makanya Bapak, fungsi masjid itu harusnya salah satunya adalah menjaga masyarakat. Himayatul ummah, menjaga masyarakat. Harusnya di masjid itu ada ruang konsultasi. Di rumah sakit aja ada ruang konsultasi. Masa di masjid nggak ada ruang konsultasi? Padahal masjid itu tempat orang yang sakit batinnya ingin sehat. Kalau dia datang ke masjid, ini kita malah sekarang ini beda Pak. Masuk masjid sehat, keluar masjid pengen berantem. Dan pengen berantem itu habis ngaji, habis sholat. Ini ada apa nih pengajian kayak begitu? Nah ini jadi masalah. Jadi begitu Bu ya. Saya rasa untuk yang kasus tadi tidak bisa langsung diartikan bahwa kalau bercerai tidak sabar, atau kalau tidak bercerai dia sabar. Nggak bisa begitu ya. Jadi harus dianalisis. Terima kasih. Ya, satu lagi nih biar Adi nih, biar seimbang. Apanya nih? Hanif, mau nanya Hanif? Hanif mau nanya. Nggak jadi. Yuk, tanya Ya, yuk. silakan. Hanif. Sudah cukup? Alhamdulillah untuk itu berarti mudah-mudahan semuanya telah memahami yang Ustaz sampaikan, kemudian dari pemahaman ilmu ini bisa diamalkan ya, tadi makna atau manfaat atau hikmah dari pembahasan luar biasa mengenai menahan ya, menahan dari hawa nafsu dan supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Ini barangkali kita cukupkan kajian pada siang hari ini supaya mendapatkan keridhaan Allah. Kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.